Akhirnya resmi hasil transfer AS Roma dan Inter Milan ditolak. Frattesi, Paredes ke Boca Juniors. Gelandang Inter Davide Frattesi mengomentari rumor terkini mengenai permintaan transfernya ke AS Roma. Update bursa transfer resmi AS Roma di Liga Italia Serie A. Akhirnya Davide Frattesi menjauhkan diri dari rumor transfer AS Roma. Saya sangat bahagia di Inter. Gelandang Inter Davide Frattesi mengomentari rumor terkini mengenai permintaan transfernya ke AS Roma. Dalam beberapa minggu terakhir pemain tersebut telah dikaitkan dengan kepindahannya ke AS Roma. Namun, setelah Inter Milan mengalahkan Lecce 4-0 hari ini, Frattesi menjauhkan diri dari rumor tersebut dengan menegaskan kembali keinginannya untuk bertahan di Inter Milan. Saya sangat bahagia di Inter, ungkapnya kepada DAZN. Saya bagian dari sebuah keluarga, dari para pemain hingga staf dan saya berusaha memberikan yang terbaik semampu saya. Kadang berjalan baik, kadang buruk. Saya bahagia di sini. Berproses, Boca Juniors ajukan tawaran resmi kepada Leandro Paredes. Ya, Boca Juniors secara resmi telah mengajukan tawaran untuk gelandang AS Roma Leandro Paredes. Seperti dilansir portal berita MSN, Boca Juniors telah menempatkan perekrutan Leandro Paredes di prioritas utama mereka untuk jendela transfer ini. Namun, klub Argentina itu sangat menyadari bahwa negosiasi dengan AS Roma mungkin memakan waktu. Karena alasan ini, Boca telah menyiapkan rencana B jika kesepakatan dengan Paredes tidak terwujud. Klub Argentina itu berniat membawa pulang gelandang tersebut dan mereka telah mengajukan tawaran resmi kepada sang pemain. Akan tetapi, Roma tampaknya tidak bersedia menjual pemain tersebut di tengah musim, sehingga memperlambat pembicaraan. Berakhirnya tren tanpa kemenangan AS Roma di partai tandang, 276 hari. AS Roma sukses meraih kemenangan 2-1 saat tandang ke markas Udinese pada lanjutan Liga Italia 2024/2025 hari Senin dini hari WIB. AS Roma sukses meraih kemenangan 2-1 saat tandang ke markas Udinese pada lanjutan Liga Italia 2024/2025 hari Senin dini hari WIB. Pada laga ini, Udinese sempat mencetak gol terlebih dahulu melalui aksi Lorenzo Luca menit ke-38. Namun kemudian AS Roma membalikkan keadaan lewat dua gol penalti Artem Dovbyk dan Lorenzo Pellegrini. Yang menarik ini merupakan kemenangan awal pertama AS Roma dalam kurun waktu 276 hari, sekaligus 3 poin perdana Igalo Rossossi pada partai tandang. Claudio Ranieri menyebut kunci kemenangan timnya. Menurutnya Lorenzo Pellegrini dan kawan-kawan sangat bersemangat menuju laga kontra Udinese. Tekad besar pemain AS Roma. Claudio Ranieri pada momen konferensi pers perkenalan sebagai pelatih AS Roma. Selepas kalah 0-1 dari AS Alkmaar di Liga Eropa, menurut Claudio Ranieri anak asuhnya bertekad untuk mengakhiri tren tanpa kemenangan pada laga tandang. Mereka sudah bersemangat dari Belanda, di mana kami memainkan pertandingan yang bagus tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kata Ranieri kepada DAZN dalam sebuah wawancara setelah pertandingan. Kami ingin mengakhiri rentetan laga tandang tanpa kemenangan. Mereka bersemangat dan bangkit di awal babak kedua. Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa sekarang ada pertandingan yang paling sulit dan kemudian yang lebih mudah, tetapi yang mana yang mudah? Saya tidak melihatnya, tambahnya. Kemenangan belum menggerakkan posisi AS Roma dari urutan 9 klasemen Liga Italia 2024/2025. AS Roma mengemas 30 poin. Lorenzo Pellegrini membahas pentingnya kemenangan Udinese. Kapten Roma Lorenzo Pellegrini berbicara kepada DAZN saat pertandingan Udinese 1-2 Roma. Penting untuk menang demi posisi kami di klasemen, kami sedang berjuang keras dan menurut saya kami tertinggal dengan tidak semestinya. Kami mulai bermain di akhir babak pertama dan akhirnya berhasil menang. Di kandang sendiri kami menemukan ritme dan ide, tetapi kami kehilangan kemenangan tandang. Hari ini kami saling mengatakan hal itu dan di akhir babak pertama kami menegaskannya lagi, tim bereaksi dengan baik dan saya senang karena kami menginginkan kemenangan lebih dari apapun, kami membutuhkan kemenangan ini untuk bernapas. Runjaik dari Udinese, kami membuat terlalu banyak kesalahan. Bos Udinese Runjaik berbicara kepada DAZN setelah timnya kalah 1-2 dari Roma. Kami membuat terlalu banyak kesalahan, terutama di babak kedua. Kami butuh lebih banyak agresi dan semangat kompetitif.
Kami kebobolan 2 gol yang tidak beruntung. Kami harus tetap tenang. Klasemen dapat berubah dengan cepat. Melawan Como kami kalah dalam pertandingan yang seharusnya tidak terjadi. Hari ini kami kalah melawan Roma, yang merupakan tim bagus tetapi tidak menurunkan tim terkuat yang mereka miliki. Sekarang kami menghadapi Venezia, kami harus tetap bersatu dan fokus pada pertandingan ini. Ranieri bereaksi atas kemenangan tandang pertama Roma musim ini. Manajer Roma Claudio Ranieri bereaksi atas kemenangan tandang pertama timnya musim ini. Dalam wawancara pasca pertandingannya dengan DAZN setelah Udinese 1-2 Roma, Ranieri berkata, anak-anak bermain dengan sangat baik hari ini karena mereka ingin mengakhiri tren negatif pertandingan tandang. Anak-anak kembali ke lapangan menunggu Udinese menunjukkan bahwa mereka siap untuk babak kedua. Rennes, tidak mudah baginya karena dia baru tiba 3 hari lalu. Saya mengenalnya dengan baik karena dia anak yang tekun dan memiliki waktu yang tepat untuk berintegrasi. Rekan setimnya juga akan mengenalnya. Lorenzo Luca dari Udinese. Dia pemain yang bagus, dia pemuda yang hebat, kami mengikutinya dan siapa tahu. Dovbyk gembira, setelah pimpin Roma menang 2-1 atas Udinese. Artem Dovbyk mengungkapkan kegembiraannya atas hasil timnya di Friuli hari ini. Setelah memimpin tim meraih kemenangan 2-1 atas Udinese, Dovbyk berbicara kepada DAZN. Bola yang diberikan Pellegrini saat penalti. Itu rencana kami harus mencetak gol dan menghancurkan gawang. Saya senang kemenangan ini telah tiba. Gol. Saya berharap bisa mencetak banyak gol dan saya berharap Pellegrini juga mencetak banyak gol, tapi kita lihat saja nanti. Saya mencoba membantu tim dan 3 poin itu sangat penting bagi kami. Mari terus seperti ini. Reaksi tim di babak kedua sangat baik. Kami senang dan puas. Lorenzo Pellegrini, penting untuk menang dalam klasifikasi ini. Kami menderita di laga tandang, kami terjatuh secara tidak wajar. Di ruang ganti pada babak pertama kami diberi semangat yang kuat. Di laga kandang kami menemukan ritme, ide, dan kekuatan, sementara di laga tandang kami belum seperti itu tadinya. Reaksi tim sangat baik di babak kedua, kami senang dan puas, itu terlihat ketika sebuah tim masuk ke lapangan dan menginginkan kemenangan seolah-olah itu adalah kekuatan baru. Alasan cepat kembali ke lapangan setelah HT. Karena kami terlalu bersemangat di ruang ganti, jadi mulai panas, jadi kami bilang sebaiknya lekas keluar. Kami harus jual pemain dulu sebelum membeli. Florent Gisolfi sebelum laga Udinese. Transfer. Kami tidak ingin membuat kesalahan, pada bulan Januari kami harus pintar. Kami harus menjual sebelum merekrut pemain. Dengan kedatangan Rennes, kami telah memperoleh tujuan prioritas kami, bek kanan baru. Ia serba bisa dan muda, kami menginginkan profil seperti ini. Kita lihat saja apakah kami akan melakukan langkah lain minggu ini. Hermoso, ada tim yang tertarik padanya. Kami sudah menghubunginya, tetapi belum ada yang terjadi. Jika dia pergi, kami akan merekrut bek tengah baru, meskipun kami punya pemain serba bisa seperti Celik, Rennes, dan Cristante. Pembaruan kontrak Dybala secara otomatis telah dimulai. Kami sangat senang, dia adalah pemimpin teknis tim. Dia adalah sosok penting bagi klub dan para penggemar.